Assalamualaikum, nama saya Zain dan ini rekan saya Nisa. Kami berdua adalah pendamping UMKM. Sahabat, masih ingatkah kita pada satu kasus penipuan yang dilakukan oleh First Travel? First Travel merupakan perusahaan kedok untuk praktik skema Ponzi dan pencucian uang dengan dalih bisnis travel umroh murah. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 2011, didirikan oleh sepasang pengusaha dan digunakan untuk menipu calon jamaah umroh. Sebuah bisnis yang dapat kita katakan bertujuan baik, mengantarkan jamaah ke Baitullah serta bersampulkan syariah. Terungkap dan terbukti pada tahun 2018 melakukan aktivitas bisnis dengan modus investasi palsu dan telah mengirimkan pemiliknya ke jeruji besi serta denda sebesar 10 miliar rupiah, 20 tahun hukuman yang harus ditanggung sang suami dan 18 tahun hukuman yang harus dilalui sang istri. Tidak sampai di situ, izin beroperasi sebagai pengusaha tur dan travel pun dicabut dan total aset sebesar 905 miliar rupiah harus dikembalikan kepada korban penipuan. Inilah gambaran aktivitas bisnis yang jika kita lihat dari luar seperti bisnis syariah, tapi tidak menerapkan prinsip syariah dan bahkan melakukan penipuan zalim yang menyebabkan perusahaan bangkrut dan pemilik dipidana. Sahabat, dari kasus tersebut kita belajar bahwa bisnis syariah tidak hanya dinilai dari eksteriornya saja. Dalam berbisnis, seorang pengusaha harus memiliki sifat yang amanah dalam menjaga kepercayaan stakeholders, menjaga reputasi, dan keberlangsungan usaha. Sebuah bisnis syariah harus menerapkan prinsip syariah dan menjunjung etika dalam setiap aktivitas bisnisnya, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Aktivitas bisnis adalah bagian dari ibadah muamalah. Asal dari muamalah itu adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Dengan demikian, bisnis syariah tidak boleh mengandung kegiatan yang terlarang atau diharamkan dan bertentangan dengan syariah. Di Indonesia, pelaksanaan hukum syariah muamalah diatur melalui fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI. Penerapan prinsip syariah pada aktivitas bisnis tidak lepas dari bagaimana pengusaha mengartikulasikan prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme. Dalam hal keuangan, Islam sangat memperhatikan bagaimana harta atau dana diperoleh, dikelola, dan dibelanjakan. Oleh karena itu, dalam berbisnis, modal maupun pembiayaan dan pendanaan yang kita gunakan untuk berbisnis harus bersumber dari yang halal dan sesuai syariah. Tahukah sahabat, pembiayaan dan pendanaan syariah itu sudah banyak sumber dan skema yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Di antaranya, skema jual beli seperti murabahah, ada pula skema kerjasama dengan bagi hasil seperti mudorobah dan musyarakah, dan juga ada skema sewa seperti ijaroh. Saya dan Nisa siap untuk mendampingi UMKM menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas berbisnis. Kemudian, merekomendasikan sumber dan skema pembiayaan maupun pendanaan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bisnis UMKM. Jadi, bagi sahabat-sahabat yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pendampingan penerapan prinsip syariah pada aktivitas usaha, pembiayaan, dan pendanaan syariah, yuk pelajari modulnya. Bagaimana melakukan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas usaha, pembiayaan, dan juga pendanaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.